Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Asep Samsurijal, salah satu mahasiswa PPG dari LPDK UIN Sultanah Narasiyah atau IAIN Lok Sumawe dengan NIM PPG 2025610135 pada bidang studi akidah akhlak. Saya melaksanakan UKIM pada tanggal 8 Oktober 2025 di MTS Miftahul Ulum Yakin Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan materi akhlak tercela, hasad, dan dendam. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap nafasku ku sebut namamu, ya Muhammad, ya Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya lihat wajahnya berseri-seri. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sebelumnya saya mau mengabsen, barangkali ada yang tidak masuk. Ya, Ibrahim 2, Nais, Ilham 9, Fatul, Amin. Masuk semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya cek harian dulu sebelum kita mengajar. Cek harian. Sama Allah dihitungkan kasih. Coba udah ya. Sudah cantik semua dan semuanya semua. Kelasnya bersih ya. Tadi ada yang begini ya. Sesuai dengan jadwalnya. Jangan berdiri. Kita melakukan dulu ya, seperti biasanya. Siapa kita? Langsung aja. Pancasila. NKRI. Indonesia luar biasa. Sebelum kita mempelajari materi yang akan kita bahas, saya beri dulu tanya tentang materi sebelumnya, yaitu tentang akhlakul mahmudah. Ada yang tahu akhlakul mahmudah sama dengan akhlaknya? Baik, terpuji. Contohnya apa? Menolong. Ikhlas. Jujur. Sabar. Yang lain tawakal, ikhlas, dan lain sebagainya. Setelah akhlakul mahmudah ini selesai, kita menginjak bab selanjutnya, yaitu tentang akhlakul mahmumah. Adapun biasa disebut dengan akhlak tercela. Ada yang tahu akhlak tercela itu apa? Saya, Pak. Oke.
Teman-teman ya. Jadi akan menyimpang contohnya apa? Sombong, fitnah, hasad, dendam. Yang lain riba, namimah, juga itu yang setelah itu yang mau kita pelajari tentang materi akhlakul mazmumah. Ini fokus kita ke tentang dendam. Yaitu saya akan menyampaikan mungkin ada materi yang saya bahas, kita bahas dulu contohnya. Yang pertama itu kita hasad Oke. Yaitu tentang hasad. Di sini ada perasaan yang tidak senang terhadap orang lain jika orang lain tersebut mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan sesuatu yang baik, entah itu dari Allah, ya semuanya itu kan berasal dari Allah, tapi melewati hambanya. Ya, contohnya itu banyak sekali nanti kita sebutkan. Yang intinya di situ hasad ini orang tersebut tidak senang, ya tidak senang terhadap orang yang sedang menikmati atau mendapatkan sesuatu dari Allah. Contoh orang tersebut mendapatkan dia. Ya, kemudian orang yang satunya lagi suudzon. Ya, ada kan? Ya, ibrah selanjutnya itu orangnya. Terus kemudian menimbulkan pertikaian akibat kejahatan yang tidak dapat diselesaikan dengan balasan kejahatan. Semakin menambah rumitnya masalah. Hidup ini kan kita sudah rumit ya, hidup di dunia ini ya. Jangan menambah masalah. Ya, sekali lagi ya. Semakin menambah rumitnya masalah sehingga dapat menimbulkan masalah baru. Masalah ini belum selesai, ditambahin masalah lagi. Masalah ini belum selesai, ditambahin masalah lagi. Akhirnya apa? Masalah kita di pikiran kita ini full banget. Ya, karena apa? Gak bisa menyelesaikan masalah. Dalam simak baik-baik, nanti bisa kita pelajari.
sesungguhnya hasad merusak kebaikan, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ibarat surga. Ya, cukup. Gimana? Sedang video. Dulu ya. Ini nanti cerita yang ada di video nanti kita aplikasikan di LKPD, LKPD. Untuk itu kita bagi kelompok, ya kita bagi kelompok. Ini yang laki-laki ya dan mana perempuan mana kita bagi laki-laki bagi dua kelompok ya. 1, 2, 3, kelompok 1, 1, 2, 3, kelompok 2, 1, 2, 3, kelompok 3, kelompok 4. Itu ya. Saya akan bagikan LKPD yang tadi sudah ditonton videonya sama dengan ini ada studi kasus ya, studi kasus yang hubungannya materinya dengan hasad dan dendam. Oke, saya bagi kelompok 1 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tugas kalian yaitu mendiskusikan dan menggambarkan hasil daripada LKPD sesuai dengan studi kasus yang ada di situ. Kalian amati studi kasus di situ, dipahami, dicermati, diamati, nanti bisa dievaluasi. Ya, masalah apa yang timbul pada studi kasus tersebut? Ya, nanti bisa dijawab di kalinya. Silakan mendiskusikan. Kita kasih waktu paling tidak 15 menit. Nanti dipresentasikan ya, mulai dari kelompok yang mungkin sudah siap, kelompok 1, 2, dan semuanya. Ya, dipresentasikan satu-satu. Jadi 3 anak maju sesuai dengan urutan kelompoknya. Gitu ya. Silakan saya kasih waktu 11 menit atau 10 menit kalau kalian sudah selesai, sudah siap, ya bilang. Itu bisa dimanfaatkan bukunya ada. Kita ya. Tidak, jadi kalian ini sudah benar-benar tentang materi yang tadi kita bahas laptop. Mungkin ada yang sudah presentasikan. Harus kelompok 1 sudah harus bisa kelompok 4, 2, juga lainnya.
nama kelompok 1 anggotanya siapa saja ya. Kelompok 1 anggotanya ini, kelompok 2 ini ditulis di paling atas ini, apa-apa. Ya, silakan. Ya, siapa kita? Dari pertanyaan silakan. Pertanyaan yang pertama yaitu perasaan apa yang dialami Lukman? Nah, ya. Ketika melihat prestasi si Ahmad. Tolong teruskan. Lukman mengalami perasaan iri hati atau hasad dan kesal ketika melihat prestasi Ahmad. Dia merasa tidak puas dengan nilai yang diperolehnya sendiri dan merasa bahwa akan tidak pantas mendapatkan pujian dari ibu guru. Perasaan iri hati ini membuatnya berkata-kata negatif tentang Ahmad dan melakukan kesungguhan usaha Ahmad. Oke, tampak kesal. Betul ya? Si Lukman ini merasakan tampak kesal sekali dengan Ahmad. Cara selanjutnya mungkin caranya membuat suasana keluarga tidak nyaman. Kalau Lukman dapat menyebabkan kebencian dan iri hati pada teman-temannya, membuat suasana kelas tidak nyaman. Jadi kelas itu seakan-akan ya jadikan nyaman aja karena ada 1-2 orang yang bermusuhan. Nah akhirnya yang lainnya ini ada yang pro, ada yang kontra, dan akhirnya apa? Timbullah rasa tidak nyaman kelas. Jadi kan cuma sekelas saja, belum nanti hidup di masyarakat. Jadi kedepannya ada di kelas tersebut, ya kan? Nah, lanjut membuat merasa tidak dihargai dan tidak nyaman karena ada orang yang iri dengan prestasinya. Membuat anak merasa tidak dihargai, tidak nyaman karena ada orang yang iri dengan dirinya, dengan Lukmannya maksudnya. Ini sebenarnya siapa yang salah? Ahmad atau Lukman? Kira-kira siapa yang salah? Ahmad atau Lukman? Lukman. Ya, karena dia rasa iri dengki hasad tersebut dengan nilai si Ahmad. Ya, nilainya Ahmad bagus, nilainya Lukman juga banyak nilainya. Padahal sebenarnya kalau dia lebih tekun lagi belajar, ya dia bisa menyaingi si Ahmad, bahkan bisa lebih. Ya, konflik antara Allah dan Al-Quran apa yang dimainkan oleh orang itu? Belajar. Jika ketiga yang netral dapat memainkan peran sebagai mediator yang membantu mengawas dan melatih berkomunikasi dengan menyelesaikan konflik. Nah, sebagai mediator, ya, sebagai mediator yang membantu mawar dan melatih berkomunikasi dengan menyelesaikan konflik. Jadi kan mawar sama melatih tadi punya konflik, ya. Si melatih menyebarkan aib, menyebarkan rahasia yang seharusnya tidak harus disebarkan. Nah, melatih salah satu dewan guru mungkin bisa wali kelas, kita curhat ke beliau. Dan sebagai mediator namanya pernah, ya, dia pernah. Yang lain, mungkin jawaban yang lain. Silakan, Amel jawab. Memberi nasihat yang membantu mawar dan melatih memahami dampak dari tindakan mereka dan menemukan solusi. Nah, sebagai pemberi nasihat, nah pemberi pesan
kepada orang berarti memahami dampak ataupun tindakan mereka dan menemukan solusi yang terbaik. Tidak segera saja baik itu BK atau wanita atau yang lain atau yang lain yang sifatnya netral, tidak pilih sama mawar, tidak pilih sama melati yang dari kecil berteman, itu tidak memilih itu yang memblok jalannya. Ya, dampak jangka panjangnya apa? Efeknya nanti dalam jangka panjangnya itu apa? Mohon dijawab, silakan. Dampak jangka panjang yang mungkin timbul dari tindakan pada mawar adalah hubungan antara mawar dan melati menjadi semakin buruk dan mungkin tidak dapat diperbaiki lagi. Oke, bukan sama jawaban? Wah, mungkin ada jawaban yang lain? Silakan. Lingkungan sosial menjadi tidak nyaman dan penuh dengan kebencian lingkungan sekitar di situ. Ini menjadi tidak efektif. Bedanya karena apa? Ya timbulah rasa kebencian tersebut. Ya, dampak dari jangka panjangnya nanti suatu saat lingkungan itu tidak akan penuh dengan tidak nyaman, penuh dengan kebencian. Wah, setengah jawaban? Wah. Ada yang lain mungkin? Kelompok Ilham? Sampaikan. Reputasi mawar melati menjadi rusak dan mungkin tidak dapat dipulihkan lagi. Nah, reputasi mawar dan melati menjadi rusak dan mungkin tidak dapat dipulihkan lagi, tidak bisa dikembalikan. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kalau penyakit hati ini yang bisa merusak sebenarnya yang bisa merusak sakit hatinya penyebabnya. Nah, gitu loh. Menyampaikan beberapa hubungan yang di situ ada sebuah refleksi kita tentang pembelajaran, yaitu barangkali ada di antara kita nanti ada kesulitan, silakan ditanyakan untuk poin-poinnya daripada materi yang kita pelajari di sini. Ya, cara menghindari hasad dan dendam, termasuk agar kita bisa terhindar dari perilaku tersebut. Ini yang paling pokok, paling utama, caranya apa? Mungkin ada di antara kalian yang tahu, yang paham, yang bisa menjawab. Ya, apa yang paling mendasar untuk cara kita menghindari perilaku hasad dan dendam? Salah satunya dengan cara kita rendah bisa menerima dengan ada dengan qanaah. Mungkin hasil kerja kelompok tadi saya kira sudah betul tentang tujuan pembelajaran kita, yaitu agar kita semuanya ini tahu betul dampak negatif dari materi hasad maupun dendam yang diterapkan mungkin dalam kehidupan bersosial, di kehidupan sehari-hari. Ya, kalaupun kita meneladani Rasulullah, ya beliau ini tidak pernah punya rasa marah ataupun sifat celah pada diri Rasulullah. Kalaupun ada, itu namanya bukan Rasulullah, kan teman-teman biasa seperti kita yang tempatnya orang salah ataupun lupa. Beda dengan para nabi, ya, para nabi yang Salim itu beda sekali, karena di beliau ada rasa sifat yang ditanamkan oleh Allah, yaitu sifat ya sudah dipatenkan, sudah disucikan hatinya. Ya, kita cuma bisa mencontoh saja, paling tidak meneladani daripada nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk terakhir di sini telah selesai. Setelah itu silakan dikumpulkan yang belum ada namanya dari nama, termasuk ada kelompoknya, ya kelompok berapa, kemudian saya baca tulis biar saya jelaskan. Silakan.
Kelompok 1 Batin, Ibrahim, Anis. Kelompok 2 Gilang, Makbur, Ilham. Kelompok 3 Aman, Bella, Joy. Kelompok 4 Tarita, Sela, Nisa. Kan kita di sini habis mempelajari hikmah apa? Ya, ini kan hikmahnya. Hikmah apa yang kita disuruh menjauhi daripada sifat tercela dari hasad dan hikmahnya apa? Kita globalkan saja. Ya, kita globalkan saja hikmah apa yang terkandung kalau kita menghindari sifat tercela, contoh hasad dan hikmahnya apa? Salah satunya kita disuruh dekat dengan Allah, itu pasti ya, beribadah, bersabar, ikhlas, qanaah atau menerima apa adanya. Itu hikmahnya. Agar kita terbiasa dengan melakukan hal-hal kebaikan ataupun akhlak mahmudah. Semakin kita secara langsung kita ngasih contoh ataupun meneladani daripada sifat Rasulullah. Oke. Untuk materi yang akan datang pertemuan berikutnya masih di seputar akhlak mazmumah ataupun akhlak tercela, yaitu tentang riba dan fitnah. Kalau tentang hasad dan dendam yang sudah, materi selanjutnya yaitu tentang riba dan fitnah. Tahu ya riba itu apa? Mengumpat, ya, menggunjing, mengumumkan orang lain yang mengumumkan diri yang jelek-jelek, ya, bukan yang baik-baik dah, tapi yang jelek dari omongan ini. Oke, saya kira sudah cukup. Saya mengucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga yang kita bahas pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, mendapatkan ilmu yang bermanfaat juga, rezeki yang barokah. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Setelah selesai kegiatan belajar Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bisil Fatihah. Untukmu salawat, untukmu ya Rasul. Cinta ini takkan